Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkata, seluruh amalan itu yang hanya milik Allah itu hanya puasa. Padahal yang kita tahu, seluruh amal ibadah kita, ketaatan kita, itu yang milik Allah. Salat kita yang milik Allah, sedekah kita yang milik Allah, silaturahim kita milik Allah, memberi makan orang milik Allah. Ya, seluruh ibadah itu milik Allah. Bukan hanya puasa. Tetapi dalam hadis ini Allah menyatakan yang milik saya hanya puasa. Ini kan jadi masalah. Kira-kira bagaimana maksud sebetulnya dari redaksi hadis itu? Nah, pengarang buku ini mencoba mencari jawaban ulama-ulama terdahulu. Kata beliau, yang saya tahu, ulama pertama yang jawab permasalahan itu adalah Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, punya kitab namanya Gharibul Hadis. Beliau wafat tahun di abad keempat. Di abad keempat. Artinya sudah sejak hampir 1000 tahun yang lalu. Ya, 1000 tahun yang lalu. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan ini nama kampung di Mesir, namanya Asqalan. Ulamanya namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Punya buku yang paling terkenal namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu buku yang dikarang 12 tahun untuk menafsirkan Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu yang 7 ribuan hadis itu ditafsirkan, dijelaskan oleh imam namanya Ibnu Hajar Asqalani. Berapa lama? 12 tahun. Di mana beliau menafsirkan? Di depan kampus Al-Azhar. Jadi di kampus Al-Azhar itu di seberangnya ada semacam tempat, disitulah beliau dulu duduk menafsirkan Sahih Bukhari. Di belakang Al-Azhar ada ulama namanya Badruddin Al-Aini, gurunya Ibnu Hajar. Nafsirkan juga Sahih Bukhari, tapi 20 tahun. Jadi muridnya duluan selesai. Hasil tafsirnya murid Ibnu Hajar ini 10 jilid tebal. Satu jilidnya hampir 500 halaman. Tafsirnya gurunya 21 jilid. 21. Beliau mazhabnya Syafi'i, gurunya mazhabnya Hanafi. Nah, namanya Badruddin Al-Aini. Luar biasa. Itulah ulama ya, sepanjang sejarah terus mencurahkan. Dan hari ini guru kami masih hidup, menafsirkan lagi Sahih Bukhari. Namanya Profesor Dr. Umar Hashim. Masih hidup, mantan rektor Al-Azhar, punya sarah tafsir namanya Faidul Bari. Sudah dicetak, baru keluar, baru selesai. Berpuluh-puluh tahun juga ngarangnya, sejak muda sampai tua. Nah, Imam Ibnu Hajar ini Al-Asqalani mencoba mengumpulkan jawaban-jawaban ulama sepanjang zaman. Jumlah jawabannya 10 kurang lebih. Kenapa Allah berkata puasa yang milik saya? Padahal yang kita tahu yang milik Allah ya bukan puasa saja, ya sholat, ya sedekah, ya haji, ya. Tapi kenapa puasa? Kurang lebih jawabannya begini. Yang disebutkan dalam kitab ini cuma 2, sebetulnya ada 10, dan 2 ini yang paling kuat. Yang pertama, jawaban dari pertanyaan kita, mengapa Allah menyatakan hanya puasa yang milik Allah? Padahal sepengetahuan kita yang milik Allah tidak hanya puasa. Jawaban yang pertama, fahuwa anna as-sawma la yaqa'u fihi ar-riya kama yaqa'u fi ghairihi min al-a'mal. Kata beliau, puasa itu ibadah
yang tidak ada amalan riyaknya. Tidak ada amalan riyaknya. Saya tidak bacakan redaksinya karena begitu panjang, tapi coba disimpulkan saja agar mudah dipahami. Begini, amalan-amalan kita semuanya bersifat perbuatan, melakukan perbuatan. Sholat itu bergerak enggak, Pak? Sholat gerak, haji gerak, zakat gerak, ada gerakan. Semua ibadah kita makanya disebut dengan amal, karena ada amalan, baik lisan ataupun anggota tubuh, bergerak dia. Baca Quran, lisannya gerak. Zikir, lisannya gerak. Haji, anggota tubuh bergerak. Sholat, semua amalan bentuknya gerakan, kecuali puasa, bentuknya nahan. Gak ada yang digerakkan, gak ada. Memang kalau bapak puasa disuruh gerak-gerak, enggak, jangan makan, jangan minum, artinya diam. Nah, ketika dia diam, gak ketahuan dia ini ibadah atau gak ibadah. Tapi kalau sholat, kelihatan orang, terjadi nggak? Oh, dia sholat, oh dia haji, dia sedekah, dia silaturahim, dia baca Quran, ketahuan. Artinya manusia berpotensi melihat orang itu beribadah, dan kita berpotensi menyadari kalau orang ngeliatin kita. Tapi kalau puasa, yang tahu dia puasa atau enggak cuma dia. Diam gitu, bergerak ke sana ke sana. Yang tahu dia nggak makan nggak minum siapa? Nah, puasa ini katanya nahan, tidak bergerak, sedangkan amalan lain semuanya pergerakan. Sehingga yang tahu dia puasa atau tidak hanya dia. Artinya apa? Allah merasa dalam tanda kutip dispesialkan dengan ibadah puasa itu, karena dia mau menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan sebetulnya demi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gak masuk riya. Tapi Ustadz, bisa saja dia ngasih tahu orang kalau dia puasa. Ya, kalaupun dia memberitahu orang, berarti riyanya cuma di ucapan. Sedangkan kalau sholat, ya ucapan, ya gerakan. Sehingga dianggap puasa ini ibadah yang sangat spesial. Saking spesialnya nggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Ya, Bapak kalau ketemu saya siang-siang, tahu nggak saya puasa atau enggak? Nggak tahu. Tapi kalau saya ke masjid sholat, Bapak tahu? Tahu. Nah, kemudian dia nggak ketahuan orang, tapi dia tetap menahan diri. Kira-kira dia pengen diketahui siapa? Dia puasa itu, dia berharap yang tahu dia puasa siapa? Allah. Hanya Allah yang pengen dia tahu. Jadi orang yang berpuasa itu sebetulnya ingin ibadah puasanya itu yang tahu cuma Allah. Kalau yang lain nggak bisa. Haji malah ngundang orang, aku nak haji. Tapi kalau puasa tidak. Sehingga itu dianggap sangat spesial, dan Allah mengatakan, karena itulah saya anggap itulah ibadah yang murni untuk saya. Murni untuk saya. Itu jawaban yang pertama. Walaupun Imam Sya'rawi punya jawaban yang mungkin masih didiskusikan. Beliau mengatakan agama satu-satunya yang punya ibadah puasa itu cuma Islam. Tapi saya agak mempertanyakan, karena setahu saya Hindu juga ada, ya, Kristen juga sebagian sektenya ada, ya. Tapi intinya ini jawaban yang paling kuat. Beliau katakan puasa itu bukan amalan yang terlihat, namun tersembunyi. Artinya dia benar-benar menyembunyikan amalannya itu, dan hanya berharap yang tahu dia puasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwasanya kenapa Allah yang langsung membalasnya? Dikatakan Allah ingin memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda
bukan atas dasar malaikat yang mencatat. Jadi ada suatu riwayat mengatakan sholat itu ada catatannya. Oh, orang ini sholat. Sampai malaikat nggak tahu dia ini puasa atau tidak. Sampai malaikat mencatat itu, tidak tahu orang ini puasa. Karena bisa saja dia nggak makan, nggak minum, tapi niatnya diet, bukan puasa. Nah, yang tahu niat siapa? Malaikat nggak tahu uang ini. Sehingga kata Allah, dan akan saya yang membalasnya nanti. Kenapa? Bukan atas dasar catatan malaikat, tapi karena saya tahu yang di hati dia. Dia puasa itu hanya untuk saya. Nah, itu jawaban yang kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panas sekali ya, nggak ada kipas apa. Baik. Kemudian kata Rasulullah ya, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu perisai. Kalau sedang puasa jangan berkata kotor, jangan teriak-teriak. Kalau ada orang yang mencaci kita, ada orang caci maki kita, ngajak ribut kita, maka ucapkan kalau saya ini puasa. Katakan kepada orang itu saya puasa. Tetapi begini Pak, biasanya hadis ini dipahami sebagian orang, katakanlah kepada orang yang mencacimu kalau saya ini seakan ucapan itu agar sebatas untuk memberitahukan orang yang mencaci maki. Ada orang, saya lagi puasa, kemudian datang mencaci saya, ya ngajak berantem lah, ngajak ribut. Kemudian perintah hadis ini saya diminta untuk berkata saya sedang puasa. Banyak dari kita memahami ucapan itu hanya ditujukan buat orang itu. Bukan sebatas itu. Sebetulnya ucapan itu ditujukan kepada dirinya sebelum kepada orang lain. Maksudnya apa? Ketika emosi terpancing, mau marah, mau membalas, ucapan itu mengingatkan dirinya, jangan marah, kamu beda sama dia, kamu lagi puasa, kamu sedang puasa. Barulah niat ucapan itu disampaikan kepada orang lain agar dia berhenti dari mencaci maki. Paham kira-kira? Makanya dikatakan oleh para ulama, katakan aku puasa dengan hati dan lisanmu. Jadi bukan dengan lisan saja. Kalau dengan lisan berarti cuma pengen ngasih tahu orang yang membuat masalah. Tapi kalau diucapkan dan diutarakan dengan hati dan lisan, maka itu adalah teguran untuk diri sendiri dan teguran juga untuk kita mau marah nih, mau ngebalas. Seakan ucapan inni shaim, mengatakan pada nafsunya, pada dirinya, ingat kamu sedang puasa, kamu beda, kamu hamba Allah yang spesial. Jangankan makan minum, jangankan menahan emosi, nahan makan aja kamu sanggup, padahal halal. Minum itu kan halal, Pak. Makan itu kan halal sebetulnya. Itu saja kamu sanggup menahannya, masa kamu nggak sanggup menahan untuk tidak marah? Itu sebetulnya pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, memang pesannya adalah agar orang itu berhenti dari mencaci maki kita. Ya, itu yang dimaksud dengan ungkapan saya sedang puasa. Tapi Ustadz, saya sudah nyampaikan puasa, tapi dia masih lanjut ngejek, masih ngomongin. Maka di sini ada manfaat lain. Yang pertama, memberitahukan kepada orang itu, saya diam itu, saya nggak ngelawan itu bukan karena takut, bukan karena saya pengecut. Jadi kalau kita mengucapkan inni shaim kepada orang itu agar menginformasikan kepada orang itu, kamu yang mengajak saya ribut, ketahuilah saya ini nahan
karena saya lagi puasa, bukan karena takut. Bukan karena takut. Jadi kita mengucapkan itu, inni shaim, agar memberikan informasi kepada orang itu, kita ini seorang muslim, bukanlah orang yang takut, yang pengecut, tapi kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sosok yang lebih mulia, yang lebih elegan, yang lebih berakhlak. Karena kalau kita balas juga berarti apa bedanya kita dengan dia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu